Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Intan Febriana dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 4. Video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas UAS mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dianisa Istofa, SPD MPDI. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Yang pertama, kita akan membahas mengenai instrumen penelitian, yang dimana ada beberapa yang akan kita bahas di dalamnya. Yang pertama yaitu apa itu instrumen penelitian, yang kedua dikelompokkan menjadi berapakah penelitian itu, dan yang ketiga apa faktor yang mempengaruhi dalam sebuah penelitian, yang keempat apa saja kualitas instrumen yang ditentukan di dalam penelitian itu, dan yang terakhir prosedur apa saja yang diterapkan dalam pengadaan instrumen yang baik itu. Dan ini dia pembahasannya. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data penelitian sebagai langkah untuk menentukan hasil atau kesimpulan dari penelitian dengan tidak meninggalkan kriteria pembuatan instrumen yang baik. Penelitian dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama instrumen tes. Instrumen tes dapat berupa seperangkat tes sesuai dengan kemampuan yang diukur. Kemudian yang kedua, instrumen non-tes. Instrumen non-tes dapat berupa kuesioner atau angket, observasi, interview atau wawancara, dan dokumentasi. Salah satu faktor yang mempengaruhi validitas hasil penelitian adalah kualitas instrumen yang digunakan untuk mengambil data. Penelitian harus berusaha menyusun instrumen agar diperoleh instrumen yang ampuh. Kualitas instrumen ditentukan oleh tiga hal, yaitu yang pertama tingkat validitasnya, yang kedua tingkat reliabilitasnya, dan yang ketiga praktikabilitasnya. Prosedur yang ditempuh dalam pengadaan instrumen yang baik adalah: yang pertama, perencanaan meliputi perumusan tujuan, menentukan variabel, kategorisasi variabel. Untuk tes, langkah ini meliputi perumusan tujuan dan pembuatan tabel spesifikasi. Yang kedua, penulisan butir soal atau item kuesioner, penyusunan skala, penyusunan pedoman wawancara. Yang ketiga, penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen dengan pedoman mengerjakan, surat pengantar, kunci jawaban, dan lain-lain. Yang keempat, penganalisisan hasil, analisis item, melihat pola jawaban peninjauan saran-saran, dan sebagainya. Yang kelima, uji coba, baik dalam skala kecil maupun besar. Dan yang terakhir, mengadakan revisi terhadap item-item yang dirasa kurang baik dengan mendasarkan diri pada data yang diperoleh sewaktu uji coba. Nah, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai instrumen penelitian. Kemudian kita akan melanjutkan yang kedua, yaitu tentang teknik pengumpulan data, yang dimana ada beberapa yang akan kita bahas di dalamnya, yaitu yang pertama, apa itu teknik pengumpulan data? Kemudian yang kedua, hal-hal apa saja yang berpengaruh terhadap kualitas hasil penelitian. Dan yang ketiga, bagaimana proses pengumpulan data itu. Dan yang terakhir, bagaimana teknik pemilihan data dalam sebuah penelitian. Dan ini dia pembahasannya. Teknik pengumpulan data adalah cara atau teknik metode bagaimana data diperoleh berdasarkan pada variabel-variabel yang telah ditentukan. Wawancara, observasi, angket, kuesioner, dan dokumentasi merupakan bagian dari teknik pengumpulan data. Hal-hal yang berpengaruh terhadap kualitas data hasil penelitian antara lain adalah: yang pertama, kualitas teknik pengumpulan data, berkenaan dengan ketepatan teknik atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Kemudian yang kedua, kualitas instrumen penelitian,
berkenaan dengan validitas, indeks kesukaran, daya beda, dan reliabilitas. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan berbagai setting. Misalnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah atau natural setting, pada laboratorium dengan metode eksperimen di rumah dengan berbagai responden pada suatu seminar, diskusi, dan lain-lain. Yang kedua, dengan berbagai sumber. Sumber primer yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Kemudian yang ketiga, dengan berbagai cara atau teknik pengumpulan data, yaitu dengan interview atau wawancara, kuesioner atau angket, observasi atau pengamatan, dan gabungan ketiganya. Itulah tadi pembahasan kita mengenai instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.